Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable Ma'am Mega is our lecturer in Intro to BIPA. I am Nabila Alifatul Askia, a student from English Literature, Batch 4. Today, I'm gonna do a presentation. So, before I start, let me speak in Indonesian. Okay, now I'm gonna do presentation about how to be an Indonesian for foreign speaker teacher. Manfaat menjadi pengajar BIPA. Sebagai mahasiswa sastra Inggris, actually I'm curious as well. Apa sih manfaat menjadi pengajar BIPA? Because saat ini program BIPA itu menjadi program yang sangat populer dan banyak diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Apa sih manfaat menjadi pengajar BIPA? Yang pertama, kita bisa memperluas wawasan global. Karena dalam program BIPA itu kita akan bertemu many foreigners dari berbagai wilayah dari belahan dunia. Dari Eropa, Amerika, maybe masih dalam kawasan Asia. Kita bisa memperluas wawasan global kita, berkomunikasi dengan para foreign, saling mempelajari bahasa baru. Dan kita bisa juga saling berbagi tentang budaya-budaya yang ada di negara masing-masing. Next, kita bisa meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi diri kita bisa menjadi pengajar yang lebih profesional karena kita bisa mengajar dalam another language. Oke, kenapa? Karena dalam BIPA itu bahasa yang akan kita gunakan adalah English. Oke, next, for the last, kita bisa membantu meningkatkan citra budaya Indonesia dalam kancah global. Selain belajar bahasa, pelajar BIPA juga akan mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. As we know, so many cultures yang ada di Indonesia. Jadi, selain belajar bahasa, teman-teman pelajar BIPA juga bakal belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan mereka juga akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan para penduduk lokal. Okay, for the next. Apa sih yang perlu kita siapkan kalau kita mau menjadi pengajar BIPA? First, dokumen penting. Ijazah S1, the transkrip nilai, and etc. Nah, jadi yang pertama sudah pasti ijazah ya. Kita harus menjadi sarjana dulu. Dan yang paling penting juga nih kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Karena Inggris itu akan menjadi bahasa kita untuk komunikasi dalam program BIPA ini. Next, penguasaan metodologi dan silabus pengajaran BIPA. Kalau kita belum memahaminya, bagaimana kita akan mengajari pelajar BIPA? So, untuk penguasaan metodologi dan pengajaran BIPA is very essential. For the next, pemahaman kebudayaan Indonesia. Jadi, pelajar BIPA itu selain belajar tentang bahasa, komunikasinya, teman-teman pelajar BIPA itu juga akan mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia. Contohnya, di Makassar ada begitu banyak budaya, mulai dari suku Bugis, Bajo, dan lain-lain. Selain belajar tentang Indonesia, mereka juga akan belajar tentang culture yang ada di Indonesia.
Karena bahasa dan budaya itu adalah adalah satuan atau kelompok penting. Mereka tidak bisa terpisahkan. Next, pelatihan dan sertifikasi pengajaran BIPA. Kalau kita pengen jadi pengajar BIPA, kita harus punya sertifikasi dan pelatihan pengajaran BIPA. Next, bagaimana sih peran norma pedagogis dalam pembelajaran BIPA? Panduan pemilihan dan penyampaian materi ajar. Jadi, peran norma pedagogis dalam pembelajaran BIPA itu sebagai panduan pemilihan dan penyampaian materi ajar. Jadi, kita butuh norma pedagogis itu sebagai pemilihan kita dalam penyampaian materi ajar. Next, menyesuaikan dengan kebutuhan belajar. Kita bisa menyesuaikan kebutuhan para pelajar. Mungkin mereka butuh komunikasi dalam kegiatan sehari-hari atau aspek-aspek tertentu. Next, pemetaan BIPA. Pemetaan BIPA itu terbagi pada beberapa level. Dari level pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Ada 7 level. Di setiap level itu punya tingkatan dan kualifikasinya sendiri-sendiri masing-masing. Pemetaan bisa, Pak. Pemetaan BIPA. Oke. Pemetaan BIPA yang paling saya kuasai itu ada 2, mulai dari level 1 dan juga level 2. Actually, I'm Indonesian person, jadi sebenarnya saya bisa untuk level 7. Tapi untuk dalam pembelajaran BIPA, sebagai seorang pengajar, saya harus menguasai saya harus memberikan pelajaran apa yang sudah saya kuasai. Contohnya ada level 1 dan level 2. Level 1 itu yang perlu kita pelajari itu ada beberapa, mulai dari penggunaan bunyi bahasa dan juga pelafalan. Jadi di level 1 ini yang perlu kita kuasai adalah penggunaan bunyi bahasa dan pelafalan. It's a basic ya dalam belajar bahasa. And next, penggunaan kata ganti orang. Contohnya dia, kamu, orang ketiga. And ada penggunaan kalimat tanya. Siapa dia di sana? And next, penggunaan kata sapaan dan ungkapan. Halo, seperti itu ya. Hai. Penggunaan kata hubung. Kata hubung. Hey. Kata hubung, contohnya akan tetapi, dan masih banyak lagi. Untuk level yang kedua, yang perlu kita pelajari itu juga ada banyak sekali, mulai dari penggunaan kata sifat, panas, pedas, cantik, penggunaan kata ulang, lelaki, berubah-ubah, penggunaan kata negasi. Kata negasi itu penyangkalan ya, jadi contohnya bukan untuk benda, tidak, misalkan seperti itu. Tidak, bukan, atau belum. Itu contoh-contoh penggunaan kata negasi. And penggunaan imbuhan, ada me, naan, dan juga masih banyak lagi. Penggunaan kata seru. Oh, aduh. Nah, itu jenis-jenis kata seru. Ada beberapa ya. Jadi yang perlu kita kuasai dalam level 1 dan 2 itu ada banyak sekali. Ini cuma gambaran kecilnya saja. Okay, that's all from my presentation today. Let's be a part of Indonesian for Foreign Speakers teacher. Be professional and great teacher. Let's introduce our language and our beautiful cultures for to foreign. That's all from me. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.